Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratul Ayu, NIM 1819101501019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang LI, SI, dan LI dengan keterkaitan dengan perencanaan wilayah dan pertanian industrial berkelanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi LI. Definisi LI sendiri yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. LG ini mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi. Nah, pemahaman LG sendiri yaitu analisis LG ini digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non-basis. Selanjutnya, hasilnya itu untuk mengetahui struktur ekonomi, bukan untuk proyeksi. Rumus LG sendiri yaitu yang pertama pendekatan kerja. LI per LT dibagi N1 per NT. Selanjutnya yaitu pendekatan nilai tambah, yaitu V1 per VT dibagi Y1 per YT. Selanjutnya, jika sudah melakukan analisis LG dan menghasilkan LG-nya itu lebih besar daripada 1, maka komoditasnya itu merupakan sektor basis. Sedangkan jika dihasilkan LG sama dengan 1 dan LG kurang dari 1, merupakan komoditasnya itu tergolong non-basis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan LG. Kelebihan LG itu ada 4. Yang pertama yaitu merupakan suatu analisis yang digunakan secara sederhana dan mudah. LG ini dapat digunakan untuk analisis awal suatu wilayah, kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Nah, yang ketiga yaitu perubahan tingkat spesialisasinya ini dapat pula diketahui dengan membandingkan LG dari tahun ke tahun. Dan yang keempat yaitu penerapannya ini tidak memerlukan program atau pengolahan data yang rumit. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kekurangan dari LG sendiri yaitu karena kesederhanaan ini maka dituntut untuk akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LG, tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid. Yang kedua yaitu pengumpulan data yang sangat valid, sangat sulit dilakukan. Yang ketiga yaitu definisi wilayah kajian untuk menentukan ruang lingkup aktivitasnya ini sering terjadi acuannya itu sering tidak jelas. Yang terakhir yaitu perlu diketahui bahwa nilai LG ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang location index atau sering kita sebut dengan LI. LI ini digunakan untuk menentukan wilayah yang potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Rumusnya sendiri yaitu setengah XIJ per XJ dikurangi XI per X titik. Nah, jika hasil analisisnya ini memiliki nilai mendekati dengan 0, maka tingkat perkembangannya itu relatif di semua wilayah. Sedangkan jika hasil analisisnya itu mendekati 1, maka aktivitasnya itu diamati secara memusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang SI. SI ini digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah itu memiliki aktivitas yang beragam atau memiliki spesial aktivitas. Nah, rumusnya sendiri yaitu setengah XIJ per XI dikurangi XJ per X. Nah, jika hasil analisis SI ini memiliki mendekati 0, maka wilayah tersebut memiliki beragam aktivitas. Sedangkan hasilnya itu mendekati 1, maka wilayah tersebut memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Nah, kita akan masuk pada studi kasus penerapan LG, SI, LI dalam Kota Pasuruan untuk menentukan pemusatan aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang menerapkan LG, SI, dan LI. Saya di sini yang mengambil salah satu studi kasus yang ada di Kota Pasuruan untuk menentukan pemusatan aktivitas. Dalam hal ini digunakan 5 tahap. Yang pertama yaitu mulai pengumpulan data, yang kedua menghitung nilai LI, yang ketiga menghitung nilai LI, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai SI, dan dilanjutkan oleh analisis data. Nah, persiapan data yang ingin dianalisis ini yaitu PDRB, yang dilakukan perhitungan LG, LI, dan SI. Setelah didapat ketiga tabel tersebut, dilakukan analisis mengenai sektor mana saja yang memiliki potensi untuk dilakukan pemusatan aktivitas.
sektor apa yang memiliki potensi untuk dikembangkan di suatu daerah tertentu, dan sektor mana yang menjadi sektor basis dominan. Nah, kita masuk ke tahap 1, yaitu pengumpulan data. Pada tabel ini merupakan PDRB Kota Pasuruan, dan tabel sebelah selanjutnya yaitu PDRB Provinsi Jawa Timur. Bisa dilihat ini ada beberapa sektor di Kota Pasuruan dan beberapa sektor di Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua, yaitu menghitung LQ. Diketahui pertanian, kehutanan, dan perikanan itu pada tahun 2017 pada Kota Pasuruan adalah 5.457.000. Produksi total PDRB Kota Pasuruan itu 17.157.000. Sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2017 di Jawa Timur itu adalah 258.454, dan produksi total PDRB Jawa Timur yaitu 2.090.667. Maka kita memasukkan rumus LQ yang tadi, yaitu bisa dilihat pada presentasi berikut ini. Maka dihasilkan yaitu 5.457.000 dibagi 17.157.000 dan dibagi 258.454 dibagi 2.090.667 menghasilkan 2,57. Dapat dilihat pada tabel, itu merupakan hasil perhitungan LQ pada semua sektor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 3, yaitu menghitung LI. Menghitung LI-nya sendiri yaitu diketahui pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2017 di Kota Pasuruan itu 5.457. Pada keterangan ini sama dengan keterangan di LQ, hanya saja kita tinggal memasukkan rumus LI-nya dan menghasilkan 0,05, dan ini merupakan tabel hasil analisis menghitung LI. Nah, dihasilkan LI-nya itu mendekati 1, maka artinya aktivitasnya itu diamati berkembang secara memusat. Yang pada urutan pertama itu pada sektor pertanian dan kehutanan dan perikanan. Yang selanjutnya yaitu tahap 4, yaitu menghitung SI. Pada keterangan di samping ini sudah sesuai pada keterangan pada LQ yang tadi. Tinggal kita memasukkan rumus SI-nya saja. Dan dapat dilihat pada tabel, ini merupakan hasil analisis dari perhitungan SI. Hasil analisnya itu memiliki nilai pendekatan 1, maka artinya wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Nah, kesimpulan dari perhitungan tadi, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat 8 sektor yang menjadi sektor basis di Kota Pasuruan. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan. Yang ketiga yaitu jasa pendidikan. Yang keempat, sektor jasa lainnya. Yang kelima yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Yang keenam, sektor informasi dan komunikasi. Dan yang ketujuh itu jasa keuangan dan asuransi. Dan yang terakhir yaitu jasa konstruksi. Nah, berdasarkan nilai SI-nya, Kota Pasuruan itu cenderung memiliki kekhasan dan sektor tertentu karena memiliki nilai SI-nya itu mendekati 1. Yang ketiga yaitu jumlah kontribusi aktivitas di Kota Pasuruan itu cenderung hasil analisisnya mendekati 1, maka artinya aktivitasnya yang diamati berkembang secara memusat. Yang keempat yaitu dalam konteks perencanaan pertanian industrial, analisis LQ ini sangatlah penting dalam menentukan komoditas utama atau sektor basis dalam pertanian dan menentukan kawasan strategis dalam pengembangan pertanian industrial berkelanjutan. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.